Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Hujat Unpad Mengajar. Perkenalkan saya Abdullah, dosen Doktorat Studi Ekonomi Syariah S1, Fakultas Agama Islam Universitas Pamula, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah siswa zakat, infak, sedekah, dan zakat. Materi yang akan dibahas kali ini adalah pengertian dan definisi dari zakat, sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas tentang zakat. Selain itu juga akan dijelaskan harta yang menjadi objek zakat serta orang-orang yang berhak menerima zakat. Materi kuliah ini akan disajikan selama beberapa video ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini adalah berupa mengikut zakat. Pertama, zakat diwajibkan bagi umat muslim yang telah mencapai batas kekayaan tertentu yang disebut dengan nisab. Nisab ini berdasarkan pada nilai tertentu dari harta yang dimiliki oleh seseorang, baik itu uang, emas, perak, atau barang lain yang memiliki nilai ekonomi. Jika seseorang memiliki harta melebihi nisab dan telah mencapai tahun haul atau 1 haul dalam kalender Islam, maka wajib baginya untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari kekayaannya. Kedua, tujuan zakat bukan hanya sekedar mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara umat muslim, tetapi juga untuk membersihkan harta benda dari sifat keserakahan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Zakat merupakan wujud nyata dari solidaritas sosial dalam Islam, di mana umat yang lebih berkewajiban membantu mereka yang membutuhkan. Ketiga, zakat memiliki pengaruh yang mendalam dalam perkuat ikatan sosial dan kebersamaan umat muslim. Melalui zakat, masyarakat muslim belajar untuk peduli dan berempati terhadap sesama, serta menyadari bahwa harta yang dimiliki sebenarnya adalah amanah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan bersama. Keempat, zakat tidak hanya diperuntukkan bagi individu, tetapi juga dapat dikelola secara kolektif melalui lembaga atau badan amil zakat yang sah. Lembaga ini bertanggung jawab mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima, zakat juga memiliki dimensi spiritual yang sangat penting bagi umat Islam. Selain sebagai kewajiban sosial ekonomi, zakat juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membayar zakat, umat muslim diharapkan dapat membersihkan hati, mensucikan niat dalam beramal, serta mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam Islam, bukan hanya dalam konteks ekonomi sosial, tetapi juga sebagai bagian integral dari ibadah dan spiritualitas umat muslim. Melalui zakat, umat muslim diajarkan untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, serta menguatkan ikatan sosial dalam semangat persaudaraan Islam. Dasar hukum zakat dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah penjelasan dasar hukum zakat. Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan kewajiban zakat. Salah satu ayat yang menjadi landasan utama adalah surah Al-Baqarah ayat 177, yang artinya, bukanlah bertakwa itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi bertakwalah kepada Allah dengan beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, dan bersedekahkanlah kau dari harta yang kamu cintai. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu adalah orang-orang yang berakal. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah bagian dari ibadah yang merupakan ekspresi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan secara rinci mengenai kewajiban zakat melalui hadis-hadisnya. Hadis yang terkenal adalah hadis yang menerangkan tentang kewajiban membayar zakat, batasan minimal harta atau nisab, cara menghitung zakat, dan kepada siapa zakat harus diberikan. Salah satu hadis yang masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Konsensus atau ijma ulama. Para ulama dari generasi awal umat Islam sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti hak kepemilikan harta di atas nisab, kesepakatan akli atau qiyas. Setelah itu Al-Quran dan hadis juga diperkuat dengan prinsip-prinsip akli atau rasyada seperti adilat sosial, solidaritas umat, dan pembersih harta dari sifat-sifat buruk seperti keserakahan. Dasar hukum ini zakat dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam agama Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang menjadi objek zakat. Harta yang menjadi objek zakat mencakup berbagai jenis harta yang telah mencapai batas nisab dan telah memiliki selama 1 tahun Hijriah dalam konteks zakat mal. Berikut adalah beberapa jenis harta yang umum dikenakan zakat. 1. Uang dan emas. Uang tunai, tabungan, dan emas yang dimiliki dalam jumlah yang memenuhi syarat nisab. 2. Perak. Perak yang dimiliki dalam jumlah yang memenuhi syarat nisab. 3. Harta dagangan. Barang-barang dagangan atau inventaris usaha yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun. Hasil pertanian. Hasil pertanian seperti padi, gandum, atau produk pertanian lainnya jika memenuhi syarat nisab. 5. Harta ternak. Ternak seperti unta, sapi, kambing yang memenuhi syarat nisab. 6. Harta investasi seperti saham, obligasi, dan bentuk investasi lainnya jika telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun. 7. Mendapatkan tambahan, mendapat yang peroleh dari sumber-sumber lain seperti sewa yang memenuhi syarat nisab. Secara umum, zakat dikenakan pada harta yang dikumpulkan dan dimiliki dengan sah, serta telah memenuhi ketentuan nisab dan masa kepemilikan. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Harta yang wajib dizakatkan harus memenuhi beberapa syarat agar zakatnya sah. Berikut syarat-syarat tersebut. 1. Nisab. Harta harus mencapai batas minimal yang disebut dengan nisab. Nisab adalah jumlah minimum harta yang harus dimiliki seseorang sebelum zakat diwajibkan. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda, seperti emas, perak, uang tunai, atau hasil pertanian. 2. Haul atau masa kepemilikan. Harta harus dimiliki selama 1 tahun Hijriah. Ini terarti harta tersebut harus berada dalam kepemilikan Anda selama setahun penuh sebelum diwajibkan zakat. 3. Bersih dari hutang. Harta yang dizakatkan harus bersih dari hutang yang harus dibayarkan. Jika seseorang memiliki hutang yang besar, maka nilai hutang tersebut dapat dikurangi dari total harta yang dikenakan zakat. 4. Harta yang produktif dan tumbuh. Untuk jenis harta seperti uang, emas, dan barang dagangan, harta tersebut harus dapat bertumbuh atau menghasilkan. Misalnya, uang dalam tabungan atau investasi yang menguntungkan. 5. Hak milik penuh. Harta yang dizakatkan harus sepenuhnya menjadi milik seseorang tanpa ada hak milik orang lain yang mengklaimnya. Ini berarti harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kepemilikan penuh. 6. Harta yang dituakan untuk kebutuhan dasar. Harta yang dizakatkan harus lebih cukup untuk kebutuhan dasar sehari-hari dan kewajibannya lainnya. Ini berarti harta tersebut bukanlah harta yang digunakan untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Memenuhi syarat-syarat ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan ketentuan Islam dan dapat memenuhi tujuan zakat sebagai bentuk ibadah dan bantuan sosial. Orang-orang yang berhak menerima zakat.
Orang yang berhak menerima zakat dalam Islam adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran agama. Berikut adalah beberapa golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir atau fuqara. Golongan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya. Mereka diberikan prioritas dalam menerima zakat. Terdapat perbedaan interpretasi ulama fikih dalam mendefinisikan orang-orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. 2. Miskin. Dalam mendefinisikan orang-orang miskin, al-miskin jamaknya al-masakin, pun kedua golongan ulama di atas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang-orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim, tokoh fikih mazhab Maliki, tidak membedakan secara definitif kedua kelompok tersebut, fakir dan miskin. Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama. Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin. Hal ini terbukti dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyuruh umat Islam memperhatikan nasib mereka. Bahkan, Al-Quran memandang kaum yang tidak memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Maun ayat 1-3. Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan memberikan zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah yang paling berhak menerima zakat di antara 8 asnaf tersebut. 3. Amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Mereka dapat peroleh bagian dari zakat sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. 4. Mu'alaf. Golongan ini mencakup orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk memperkuat atau mendukung keislaman mereka, yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. 5. Riqab. Golongan ini mencakup para budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri mereka dengan bantuan zakat. 6. Gharimin. Golongan ini mencakup orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan yang dibenarkan syariat dan mereka tidak mampu untuk melunasinya. Mereka adalah orang-orang yang terbebangi oleh hutang. Ada dua macam gharim, yaitu orang yang terlilit-hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syarat, dan orang yang terlilit-hutang untuk kemaslahatan masyarakat, seperti untuk menguntungkan dua pihak yang bermusuhan. L.C. Kartikasari menyebutkan dalam buku pengantar hukum zakat dan wakaf bahwa al-gharimit, orang-orang yang berhutang, ialah orang-orang yang tersangkut mempunyai hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam, dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang yang berhutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang yang berhutang karena akibat narkotika, minuman keras, judi, dan sebagainya, mereka tidak berhak mendapat bagian dari zakat. 7. Fisabilillah.
Golongan ini mencakup mereka yang bekerja dalam jihad fisabilillah, perjuangan dalam jalan Allah, baik itu untuk keperluan defensif maupun pendidikan serta penyebaran Islam. 8. Ibnu Sabil. Golongan ini mencakup musafir yang terjebak atau tidak mempunyai hutang. Teman-teman semua, berdasarkan kepada pembahasan materi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Zakat adalah zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh, atau berkembang. Sedangkan menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut terminologi, zakat adalah bagian kadar harta tertentu yang memenuhi syarat minimal nisab dalam rentan waktu 1 tahun atau haul yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. 2. Dasar hukum zakat adalah berupa Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. 3. Mustahik zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, gharib, riqab, dan mu'alaf. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aira. Aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, aku ingin kuliah. Aku ingin bekerja menjadi pegawai bank yang penghasilannya lumayan. Waktu itu, selesai mengurus kebun orang tuaku, aku mendapat informasi dari temanku tentang prodi ekonomi syariah yang ada di Universitas Pamulang. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju Universitas Pamulang dengan penuh semangat. Karena aku juga mendapat informasi dari temanku kalau di sana biayanya murah dan juga bebas uang gedung. Sesampainya di sana, aku langsung menuju tempat pendaftaran dan ternyata benar, biaya kuliah di sini murah karena dapat diangsur 200.000 per angsuran. Terlebih lagi, aku dibuat terkesima karena biaya yang semurah ini, tapi sudah dapat fasilitas yang sangat mewah. Aku sangat bersyukur